karena kasih sayang yang tinggi antara kita dengan yang lainnya. Nah, untuk itu semua maka kita yang pertama tentu harus menghormati manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah yang utama. Di dalam Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan manusia itu. Karena manusia itu makhluk yang sempurna, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus memuliakan manusia itu. Karena kalau kita kemudian merendahkan sesama umat manusia, merendahkan manusia itu karena misalnya tingkat ekonominya, atau merendahkan manusia yang lainnya karena sukunya, atau merendahkan manusia yang lainnya karena tingkat pendidikannya, maka kita sesungguhnya sudah melawan apa yang ditentukan oleh Allah, yang dituntunkan oleh Allah. Allah saja memuliakan manusia. Kenapa kita sebagai Abdullah tidak memuliakan manusia? Karena itu maka di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, itu ada 18 ayat. 5 ayat di dalam Al-Hujurat itu dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Dan di antara 5 ayat yang berisi seruan kepada orang-orang yang beriman itu, yang pertama adalah seruan yang berisi peringatan agar kita ini senantiasa bertabayun. Seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau datang seseorang fasik membawa suatu kabar kepada kamu, maka hendaknya kamu tabayun dulu. Kalau orang berkirim berita lewat WA, baca dulu. Jangan tidak baca langsung kasih jempol. Yang repot itu tidak baca langsung share. Kenapa langsung share? Takut kalau dikeluarkan dari grup. Karena itu maka kita ini harus senantiasa menjadi orang yang cerdas, orang yang kritis, dan orang yang arif. Kalau ada orang mengirim berita itu, cermati isi berita itu. Hendaknya kamu klarifikasi, kamu tabayun. Kenapa harus kita klarifikasi dan harus tabayun? Agar kita tidak menimpakan musibah kepada orang lain, menimpakan kerugian bagi orang lain karena kebodohan kita. Sehingga karena itu maka Muhammad itu sampai menerbitkan fikih tentang media sosial. Bagaimana kita harus bermedia sosial itu? Jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Kalau ada berita dicermati. Karena apa? Kadang-kadang banyak orang yang memang mengirimkan berita itu isinya provokasi, mengadu domba. Isinya itu mencela orang yang lainnya. Atau isinya itu memberikan informasi yang tidak benar adanya. Peristiwa 10 tahun yang lalu direproduksi, di-share lagi sekarang, seakan-akan itu baru saja terjadi. Karena itu maka salah satu persoalan kita kan banyaknya berita hoax. Orang seringkali susah membedakan atau tidak arif membedakan mana yang hoax, mana yang hak. Karena problemnya apa? Ada orang yang justru mendapatkan hoki dengan menyebarkan berita hoax. Jadi dia dapat keuntungan dengan berita hoax itu. Kadang-kadang orang juga pengen mencari keuntungan dengan menyebarkan berita yang tidak mendidik. Dan ini yang banyak terjadi. Tidak bisa membedakan mana yang fake, mana yang fakta sesungguhnya, dan mana yang fake. Ini agak tipis bedanya, tapi sangat membacanya agak mirip, tapi pengertiannya sangat beda jauh. Kalau fake itu fakta-fakta yang memang benar adanya. Kalau fake itu bohong. Karena itu maka kita hendaknya menjadi orang yang cerdas dan arif di dalam bermedia. Dan itulah cara kita bersilaturahmi. Kalau ada berita yang dikirim kepada kita, walaupun isinya benar, tetapi itu menyangkut aib orang lain, apalagi aib sesama muslim, sebaiknya tidak kita share. Bahkan seharusnya tidak kita share, karena kita seharusnya menutupi aib saudara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dilarang oleh Allah untuk merendahkan orang lain. Di dalam Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu
la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok laki-laki di antara kamu itu merendahkan sekelompok laki-laki yang lain, karena bisa jadi kelompok yang direndahkan itu lebih baik daripada kelompok yang menghina. Dan janganlah sekelompok perempuan itu juga merendahkan sekelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi kelompok perempuan yang dihina itu lebih baik daripada kelompok yang menghina. Banyak masalah sosial terjadi, bahkan masalah politik terjadi, itu kan karena persoalan supremasi. Satu kelompok merasa lebih unggul dari yang lain, mungkin unggul karena merasa berkulit putih, sehingga menimbulkan masalah misalnya rasisme. Rasisme itu terjadi karena ada satu ras yang merasa dirinya lebih hebat dari ras yang lainnya. Sebagian juga orang merasa unggul karena silsilah keluarganya. Sekarang kan sedang muncul ya tren di mana orang itu mencari silsilah sampai ketemu kepada Nabi sehingga namanya